Wow, ini flight padnya Flight padnya ini flight padnya EVOS nggak masuk pintu. Nggak apa-apa, masih ada kesempatan selanjutnya. kalau kita ngomongin play sekarang malam nggak ada yang nempatin mungkin jadi alternatif untuk beberapa tim mungkin ya Nanti untuk di misi PP, Impala. kalau di PPLC mungkin Genesis Dogma ada dua. Ketika mereka ada EVOS, mereka nggak mau ambil Impala, tapi nggak ada EVOS mungkin Impala bakal menjadi pilihan utama mereka lagi, bukan di Mountain Nuevo. Tapi ini bakal menjadi pilihan ETPK atau Dewa United kita masih belum tahu nanti. Karena ya ini Miramar yang terakhir untuk di play kali ini. Dan juga mereka main lebih maksimal lagi dengan drop zone yang tidak bertabrakan seperti game sebelumnya, dan yang gue harap itu ada di GPX. Dan masih penasaran GPX akan ada di drop zone mana Windy. GPX balik lagi kan mereka LL atau enggak? Jadi kalau kita lihat di Liga kan juga sempat LL ya kan dari GPX. Tapi kayaknya nggak ada karena yang ngisi di LL itu dari One sama dari Tem, dan GPX ngambil ke bagian bawah lagi seperti biasa, mereka ngambil ke bagian selatan. Coba. Pinggiran dan juga bawah dari Lost Trail. Coba kita lihat apakah sebenarnya ini bakal menjadi tempat yang bermanfaat untuk GPX, karena yang gue bilang juga di game sebelumnya, gak harus selalu ada di satu kota yang besar untuk di Miramar. Kalian gunain skema scrapping juga pasti bisa mendapatkan tempat-tempat checkpoint yang juga cukup lumayan, walaupun memang dari segi lootingan tidak terlalu maksimal di satu kota besar tersebut. Berarti dia memaksimalkan flight yang ada, dan itu hal yang harus diapresiasi dari tim GPX. Mereka tidak textbook tetapi situasional dengan situasi yang mau kayak gimana pun juga. Betul, yang kita mention di awal dari Flatcat juga menentukan untuk tempo game dari GPX di awal dari seri. Juga dia nge-split sendiri di bagian area kanan bawah, area outer Pekado, nggak diikuti dengan member-member lain juga, dan di bagian area selatan Tisha terpasang juga dari tim MC berhadapan dengan tim Vornix, lagi-lagi Vornix dan juga MC. Fight tidak game-nya untuk di game kita yang ketiga, dan belum ada bakuatan terpantau dari seorang Magix dari tim MC yang udah tertek cukup low HP dan bahkan belum bisa heal up karena dia benar-benar mini banget dari segi healing untuk saat ini. Oke, masih berlanjut lagi dari NC Flex OP. Di sini mereka berlanjutnya Fornix NC, bukan Fornix GPX, dan Dewa United mereka juga cukup aman. Adanya pergantian lagi Tuyul dimainkan dari bots. Gue masih belum mengerti adanya pertukaran terus-menerus dari pemain Dewa United, tidak ini mungkin bakal menjadi masalah utama. Gue cukup setuju sebenarnya dari statement dari seorang Natik. Dan terusnya aja 4 pemain terus di hari itu main. Kalau memang diganti ya itu ada problemnya. Namun dari Magic dia yang terserap darahnya dari di situ sudah mengincar teman Flux Kopi memanfaatkan dan sekarang dimiliki eliminasi yang pasti, Windy. Oh no, tapi nampaknya dari kita juga sekarang dengan tim Peter Mezir yang tadi split sendirian di bagian area kanan bawah Pekado. Terculik juga nampaknya pergerakannya oleh tim TM dan didapatkan satu buah secure point eliminasi atas dipulangkannya seorang Mezir. Tapi kita fokus kembali ke dalam fight yang ada di bagian area selatan oleh Denmark dari seorang Koi City. Juga nampaknya dia minim banget dari segi weaponnya, dari segi helmet juga gak punya, PC masih level 1, dan bahkan nampaknya seorang Gepot kembali ke oh no, itu bahkan kembali oleh seorang TM. Ini Bigetron di Pekado ditangkap tim TM ke Junior. Ada kejutan nampaknya dari tim Bigetron. Mereka tidak bakal mengira bagaimana dari TM akhirnya mencari celah satu pemain dari BTR RA Genfos yang harus diculik terlebih dahulu. Pemain pilar untuk di Miramar kali ini, dan Bigetron harus strong dengan 3 player tersisa. Masih ada kesempatan tentunya, namun dari area Vale. Luxi diambil dari Kel. Luxi bahkan tidak bermain sama sekali di Miramar. Luxi, gue harap itu menjadi trigger lo untuk bermain lebih baik di area Angel, dan ya kita harap nanti Genfos dan Luxi membalas pada tersebut di 3 tempat. Namun dari Fornix dan Kenzi, bahkan Windy, mereka harus menumbangkan satu sama lainnya dan sudah mengambil trading knockdown dari masing-masing tim, Windy. Wow, ini dari Bigetron kaget sekarang. Kemarin kalau misalkan kita fokus di PKD tuh Bigetron nggak ada lawan sama sekali, nggak ada kontainer pengen kontes, tapi tiba-tiba untuk di Miramar yang terakhir untuk di play sekali ini dari TM tiba-tiba nabrak mereka ke bagian PKD. Biasanya TM itu mereka cuma share up sama health, tapi entah kenapa mereka merubah lagi gameplaynya yang ternyata masih kurang bisa diantisipasi movementnya oleh tim Bigetron. Tapi untuk kalian semua jangan lupa untuk juga paling jago rekam momen favorit kalian di Ultimate Arena, dan dia bisa mendapatkan 2
Juta rupiah. Oh my god, oh my lord, oh my lord, oh my lord, 25 juta rupiah tentunya ini hadiah yang besar sekali untuk kalian para pecinta PUBG Mobile Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan juga rekam momen kalian di Ultimate Arena. Dan masih berlanjut di area volley del berlanjut di Magic. Magic mengambil sisi yang paling besar, genteng yang paling tinggi, namun ini bakalan spotlightnya dari seorang Soncon, tapi Soncon belum terlalu on point, jauh dari prediksi yang coba dia telah Windy. Ya betul, prediksinya masih belum on point untuk bisa menumbangkan posisi dari seorang Rush nih yang ada di bagian area balik satu buah broken wall MC dan di bagian area atas Magix juga dapat masih betul bagian area titik tertinggi untuk saat ini bisa mempick off kembali pergerakan dari Temporis ada Koi dan juga Sonchon. Itu yang mati pergerakan seada di awal juga bahkan pergerakan dia mati oleh seorang Bosku dan GPS untuk meng-cut off lagi tim Wuhan, tapi nampaknya tidak begitu terjadi secara akhirnya tumbangan juga oleh Translink dari area bagian area high ground untuk saat ini. Oke, masih berani nampak dari GPX, tapi ada harapan Malik dari area Sigma Host One. Untung aja jarumnya tidak setajam jarum aku butuh, namun Rosemary lebih tajam jarumnya. Di situ bisa melakukan Host One dan ini momentum pada GPX sampai di time juga. What a nice point, GPX terus agresif dan kalian poinnya bisa mengejar tim GPX. Go go go. Let's go GPX, ayo kita buktikan game ketiga kita bisa lebih maksimal lagi untuk membuktikan GPX adalah geng anti pecah untuk di map kali ini. Dan Lynx mencoba nge-hold juga di bagian area high ground, belum banyak movement lagi dan akan coba follow lagi untuk bisa men-secure satu total poin. Eliminasi tumbangkan dari bagian low ground, bahkan Hasporio akhirnya lebih bijak kembali dia untuk bisa menyatu kembali dengan rekan teammates-nya dari tim GPX. Ya, pakai dari TM bisa please pasrah gitu aja. Ya tapi ada dari seorang bosku di situ, nampaknya dari seorang Explosive sedikit maju ingin membalaskan keadaan juga. Oh baby, berhasil lagi untuk di revive, tapi Sharp nampaknya bakal menjadi poin eliminasi untuk tim GPX. Namun dari TM mereka mengajukan pemain-pemain dari GPX untuk terus mereka berjalan ke area checkpoint yang mereka inginkan. Iya betul, gerak terus aja, fokus aja, dan berarti ini memang untuk jarak dari TEM ke tim GPX memang gak jauh karena dari GPX ngambil ke bagian area selatan, dari TEM harusnya ke bagian area LL, dan ini dia fight yang masih coba intens gangguan juga dari tim NC yang masih belum keluar juga untuk bisa mengakhiri fight-nya dengan tim Forex. Kalau misalkan kemarin kita lihat itu yang nabrak duluan untuk di bagian Valdemar itu dari tim NC-nya, karena NC itu awalnya kalah fight sama DU di Cruz del Val, terus memilih untuk nabrak Fornix di Valdemarnya. Mereka nampaknya agak sedikit pusing-pusing juga ya. Ada beberapa drop zone yang bentrokan sama tim lain. Misalnya tim A sama tim B. Iya. Akhirnya tim B mundur, pindah ke drop zone lain. Malah yang tim C sama tim D, tim C akhirnya ini yang memang pusing di playnya sebenarnya seperti ini. Dan gue senang apa yang dilakukan 2 hari untuk tim Tencent. Mereka memberikan kesempatan 2 hari dengan total 12 match. Dibandingkan kemarin 1 hari 6 match, menurut gue itu faktor luck aja. Tapi dengan 2 hari ini semua dikasih kesempatan untuk review mapping dan juga behavior lawan itu seperti apa. Betul, Dan bagaimana dari KE tadi memberikan inisiasi tembakan juga ke arah Yangon WT. betul. Yang Galacticos dari WT ditargetkan kembali posisinya oleh seorang Kayex yang nampaknya asik banget tembakin dari tadi, tapi belum ada yang kena pelurunya karena masih tercover dengan beberapa compound dan juga obstacle yang dimiliki oleh seorang WT dari tim Yangon Galacticos. Oke Windy, dan ini circle akankah kembali ke arah Ladrilera atau ke arah Cumacera atas? Yang aku harap sih bisa apa ya, spotnya itu nggak ada terlalu banyak flat ground, jadi semua tim kayak dipaksa adu otot dan juga bisa main lengkungan. Itu biasanya di area Cumacera bawah, Cumacera sebelah kiri. Kemudian juga bagaimana sekarang Bigetron, mereka agak sedikit tertahan langkahnya dan Zuxi saja seorang diri last man standing. Tapi Zuxi itulah, dia cerdas, dia punya pengalaman bagaimana harus sampai akhir. Dan kita harap, kita doakan Bigetron masih berada di tim papan atas dengan poin yang tidak terlalu jauh lah dengan kompetitornya. Kemudian juga dari Dewa United yang gue harap mereka juga bisa menahan poinnya dengan baik dan juga menambah poin tipis-tipis, tapi yang harus tegas banget sih GPX tentunya. Dan tadi awal yang bagus, mereka udah berani membuka tembakan dengan begal-begal yang terjadi. Lihat, GPX sudah 2 elimination yang mereka kantongi, dan terus harapan selalu ada untuk ketiga tim Indonesia, walaupun prediksi gue hanya 2 tim saja yang lolos untuk hari ini. Menarik betul, karena kita nggak bisa memungkiri juga performa dari beberapa tim yang memang mereka maksimal juga untuk di play-nya. Juga mereka lebih fokus lagi di puncak klasemen. Dan dari TEM bergerak dari area minus, dan juga ini nampaknya masih cukup nyaman juga untuk pergerakan step by step dari TEM. Mereka bergerak dari bagian area LL ke bagian LL nya juga sampai kereta dan juga ke bagian area sekitar di
bagian area atas. Cuma Cera lihat dari GPX diamati mungkin pergerakannya oleh tim Hell tapi masih jauh juga jaraknya, dan apalagi dari Hell kita tahu dari awal tuh Hell ganti-gantinya fight di awal terus, mereka bodoh terus, tapi mereka mungkin berusaha untuk memaksimalkan kembali mereka miliki lebih objektif lagi, jadi lebih santai nampaknya game ini diperlihatkan dari tim Hell sendiri. Yes, dari awal ini ya, dari awal selalu terus menerus, tapi yang pasti dari Max mereka sedikit berhati-hati ketika mereka tidak terlalu dapetin spot yang bagus dan juga ada kompetitor ataupun kontender lain di sekitar mereka. Jadi sementara waktu mereka bersembunyi untuk mengamankan diri mereka sesaat. Ini tim yang paling, aduh, Di spot lagi. Bingung ya mau iya, bahas apa ya? apa dari ini tim Bingung. udah perfect gitu. Tapi ada beberapa kali momen dari aku ngobrol sama Stex, aku ngobrol sama si siapa namanya, Siapa lagi? coachnya Corpai. Oh, Tapi mereka tetap respect sama tim Infinity, Windy. Walaupun mereka kayak, enggak lah, tim kalian yang paling kuat gitu secara gameplay. Aku memuja mereka kayak, kalian udah main tuh udah world class banget kayak gitu. Tapi mereka tetap, enggak deh, kayaknya kita masih mainnya biasa aja dan mereka masih tetap punya Infinity paling kuat dari Thailand, bukan tim mereka. Bukan apa ya, mereka bukan kayak merendah diri, bukan, tapi kayak mereka emang Infinity secara overall gitu, bukan low profile gitu. Tapi yang balik lagi, tim fight masih berlanjut. APG, tim yang hanya menghancurkan dominasi tim papan atas saja, kali ini harus bersinggungan dengan tim TR di mana Bin yang sudah latihan di Bin juga dengan Kokan Grand yang selalu mantap. dari setup tim APG juga bisa membayangkan kembali, bahkan udah pintu dihancurkan juga untuk bisa membuka lagi vision lebih luas lagi untuk masuk lagi menerobos defensif dari tim TM dari saat Astro X masih coba nge-hold juga, dilemparkan beberapa niche juga dan bahkan di pick ataupun diprediksi juga di bagian area jendela yang mungkin tidak ditempatin oleh tim TM sehingga niche-nya masih belum gitu on point untuk mendapatkan open nya ke player dari tim TM. Dari B juga pakai masih hold aja, belum banyak move lagi, berusaha untuk meminimalisasi informasi diberikan zonanya lagi-lagi 2 kali ke Ladrilela. Tapi lainnya agak sebelah kan, nggak ngebandingkan sebelah kiri banget ini, jadi masih ada mungkin ada perbatasan dari cuma cari ke lainnya, ada beberapa jalan setapak yang tidak terlalu bagus untuk banyak tim mengambil sisi spot tersebut. Tapi mereka kayaknya nggak bakal menekan tengah banget, pasti bermain di pinggiran-pinggiran aja karena pinggiran-pinggirannya yang bisa banyak lengkungannya, entah itu low ground, high ground ataupun lengkungan dari perbukitan. Tapi ini bakal sudah close combat dengan satu buah Kokan Granat, dua Kokan Granat, bahkan semua memegang granat dari masing-masing player. Dan Skyline mengambil field terlebih dahulu dari DOP, langsung mengamankan sisi dan seorang Bin dengan Kokan Granatnya, namun bakalan coba didobrak lagi. Rumah panjang menjadi incaran selanjutnya dari tim APG Windy. Battle dan 3-2-1 prediksikan 45 misalkan Rockdown dari Netsi itu on point banget dari luar, lihat seorang Skyrim berusaha untuk mendapatkan lagi dari PRT, bahkan didapatkan juga dan itu dia akhirnya TM dipulangkan secara utuh tim APG dan APG mengoleksi 3 serta poin eliminasi di menit yang ke-30 dengan sukses, bahkan diikuti juga dengan berpulangnya One Team Esports di hashtag yang ke-15. Yes, ini dia yang aku bilang nih, permainan-permainan yang komit. Seperti apa yang dilakukan oleh tim GPX di country final lalu, APG ternyata melayangkan output di hari terakhir ini. Kalau misalnya APG terus-menerus bermain seperti itu, agresif tanpa ada takut-takutnya, mungkin saja masih bisa berkesempatan juga untuk lolos ke babak VMPLC. Namun Wan tadi nggak bisa jaga poin dia dengan baik dan harus tertahan di situ dengan hashtag 7 yang udah mati poinnya. Namun dari tim HQ, sedikit ada tim yang kuat dari Thailand, tim TEM. Ya, Battle Entertainment. Coba dia mati juga kemudian pergerakannya oleh seorang camper yang nampaknya menggunakan UMP-nya baik banget, semua pelurunya headshot didapatkan, ditumbangkan kembali sepelir dari tim TEM dari seorang Explosive, ditumbangkan posisinya dari Explosive yang cukup didapatkan oleh tim THQ, digopong, digendong, diselamatkan, bahkan counter juga begitu sakit harus didealing oleh seorang camper. Yes, oke, nampaknya dari arah sebelah kanan masih terus lanjut Ongseng dan TEM sedikit memanfaatkan waktu untuk mereka terlebih dahulu dan sudah dibangkitkan kembali dari seorang Explosive, dari seorang Morman, dan setup pun juga kembali di reset 4 versus 4 berhadapan Kafling dan belum ada penetrasi yang berani dari masing-masing tim, hanya beberapa tembakan dan belum ada kokokan granat pun didapatkan dan Fire, yes, pemain ini didapatkan Rosman. GPX, come on bro, Let's go GPX. agresif terus menerus, kalian harus lebih berani lagi untuk menambah poin lebih banyak lagi, come on. Gue yakin kok Vampire pun bisa dikalahkan oleh GPX karena GPX kita tahu punya keberanian yang luar biasa sekali, tapi tidak terlalu banyak. Ya ampun, Lynx, gue agak sedikit lemes jadinya. Dewa United pun tahan dulu tembakan, tapi memang Vampire itu harus tetap terus mainkan di game ini. Dari jalur rotasi mereka memang beriringan banget, apalagi juga zonanya bouncing lagi semakin ke arah ke bagian area utara dari Ladrilera juga. Di bagian belakang juga diikuti, ini ada tally juga dilakukan dari GPX ke tim Dewa United, tapi untungnya Dewa United coba dihadang
oleh tim Depok. Oke, dilepasin dan sampai diliatin karena dari tim GPX mereka di bagian area low ground dari areanya tim Dewa United. Tiga sisi area mata angin ya, sisi bawah, sisi selatan, timur, dan juga utara benar-benar dipadatin untuk banyak tim. Tapi yang paling nyaman tadi aku melihat DBD di sebelah kiri barat, mereka memainkan lengkungan Lera dan punya entry yang paling nyaman untuk masuk tanpa adanya hambatan. Namun Rosemary mendapatkan Kenut yang baru saja dimainkan di Miramar ini. Namun dari Tuyul, Tuyul yang baru dimainkan, maaf. Tapi yang pasti dari Nux ini masuk juga keadaan, ataukah dia meninggalkan rekannya yang sedang terpelanting ke arah sisi tanah. Di sebelah kanannya juga harus ada tim yang dikhawatirkan. Tem nampaknya bakal menjadi penghambat juga untuk Dewa United, dan kali ini mereka kebingungan. Tem dulu kah atau GPX dulu kah yang harus mereka kontrol, Windy? Betul, apalagi juga mereka nggak masuk dalam zona, tapi hati-hati dari tim Phoenix nabrak langsung tanpa basa-basi ke bagian compound dari tim DBD. Bagian dari luar di sana kembali memberikan free fire, nampaknya di ada satu area compound dari tim DBD berhasil menyumbangkan dua player dari tim Vortex. But for you di secure di sebuah poin LFC, bahkan di sana Koi City juga dipulangkan dan untuk dari Zuxi termakan dengan blue zone kita yang circle keempat, dan nampaknya Bikin pulang di harganya ke 13. Oke, no problem. Miramar nampaknya bukan menjadi poin yang bagus untuk Bigetron. Mudah-mudahan nanti 3 match terakhir Irangel mereka bisa lebih panas lagi dengan ke-triggernya mereka dengan pulang cepat di arah lobby. Apalagi Luxi nggak main sama sekali gue lihat. Dan ya, kita harus melanjutkan tim fight yang lainnya. Bagaimana DBD, walaupun tadi ya, gue lihat di area sisi barat mereka masuk dengan nyaman, namun adanya manuver dari banyak tim di area selatan, mereka juga masuk dari area barat, itu tidak membuat nyaman dari DBD yang berada di sisi. Namun dari Vampire, Fluke, dan juga Steps, terpating dua pemain ini di sisi bawah. Revan Claw dan juga Stone masih belum berani untuk mencoba merevive, namun di bawah Sporio nampaknya juga sedang tergeletak di area bawah. Tapi NC memberikan serangannya, memberikan dobrakannya juga perlahan, namun pasti dengan 1-2 wall smoke yang sudah dibangun untuk menutup vision dari Vampire. Sisa Fluke aja yang dibangunkan, sisa yang kembali, dan Stone nampaknya nggak bakal fokus ke arah satu tim saja. Harus ada sisi belakang yang mereka jaga ke Windy. Ya, betul. Pakai kabar juga kita sama-sama saksikan dari tim GPX dipulang karena kita belum lagi playernya oleh tim Hell Megamine mendapatkan seorang link, bahkan 2 lawan 1 nampaknya dari seorang Megamine terjepit lagi 2 lawan 1 bisa dari seorang Rosemary akan pasti dari seorang Megamine digunting, nampaknya dari seorang Megamine dengan mulai GP gamingnya coba untuk bisa mengamankan ke bagian lantai, tapi nampaknya dari Rosemary mencil habis damage dari seorang Megamine dicari diubah-ubah 2 lawan 1 dan itu trap grenade yang untungnya menumbangkan timnya sendiri. What are Asia berbangsa seorang Megamine 2 lawan 1 posisi yang untuk GPX dan juga tim. Ya, masih lanjut ke bagaimana fight dari kedua tim ini. GPX juga Hans Polio nggak bisa lagi melanjutkan perjalanannya, namun kita percaya dengan Bosku dan juga Rosemary masih coba fight dengan energi yang coba coba close combat dari Bosku. Ya ampun Bosku, please ampun, sambil pakai duku. Cakep. Ampun Bosku, langsung aja kembali Kai dan juga Vampire bakal close combat. Gimana sudah aktif 3 versus 3 dan Kai pun di area kejauhannya bisa mengcover yang sedang close combat, tapi Stalker memaksa keadaan yang Stone yang terjatuh, tapi Square masih bergemi juga bergerak, namun NC datang sebagai pengganggu dari terparti. Dan sini Square agak sedikit ragu untuk bergerak lagi. OP mengambil sisi jendela kecil untuk masuk area dalam, mencicil semua secure animation demi dapat poin, tapi dia bakal mengamankan dari seorang Square yang sedang terpelatih ke arah sisi bawah dan selesai NC jadi terparti dengan borong poin yang maksimal ini. Dihentikan langkah kaki Vampire untuk di game kita yang ketiga. Tadi juga yang bisa akan knockdown, tapi flash damage-nya mungkin masih belum bisa menyentuh di ruangan sampai tempatin oleh seorang flash juga. Bakal terakhir kedua di bagian sebelah kanan. Tapi lihat J6, dia walaupun berjuang seorang diri, tapi lihat begitu beraninya membuka POV-nya lagi, bermain dengan utility juga, dan ini bersabar banget untuk akhirnya aktif dari akses terakhir dari tim KE. Ya, NC akhirnya sedikit aware, walaupun mereka dijepit oleh Blue Zone juga, namun kayak yang memang harus dihabiskan oleh mereka di sisi bawah. GPX, Bosku dan juga Rosemary punya masih cukup aman, mereka mengambil sisi pinggiran circle, tapi di sisi DBD mereka punya entry yang nyaman, walaupun memang ETP yang harus dihabiskan mereka terlebih dahulu. Tapi spot yang mereka dapatkan benar-benar tinggi sekali, vision luas ke semua arah. Namun next mereka harus memantau pergerakan NC yang apakah bakal menjadi mengganggu mereka. Kaya masih bertahan di situ, masih mencoba berupaya nge-touch 3 pemain dari NC yang naik 1 vehicle. Akan coba di spray lagi saja Kaya bakal jadi Bredet dan kalah karena ada bantuan juga dari OP memberikan assist terhadap dari Rasni, dan NC pun masih belum mereka masuk ke kanan dari yang Baktos. Battle NC pun gak aman, bahkan dengan kita sudah langkah kakinya NC dipulangkan ke tim ini. Lihat bahkan tiba-tiba NC unggul dipulangkan juga di hashtag yang ke-9 dan top 8 lagi, dan GPX mendominasi untuk
di game kita yang ketiga masih masuk dalam posisi top 8, masih aman juga posisi GPX, dan dari tim DBD mau gak mau juga harus segera berakhir bisa masuk dalam itu, tapi dihentikan juga kakinya oleh seorang Attack dari tim YG. DBD sama Tem mesti dihabisin sih, sumpah demi apapun DBD sama Tem. Kalian juga mesti takut. Gue main berdua tapi doanya buruk tuh, bukan doa namanya. Nyumpahin namanya Windy. Jadi ya ampun DBD, kalian juga nampaknya harus dihabisin Yangon Galacticos. Ayo dong, acak-acak tim papan atasnya dong Yangon Galacticos, kalian tim papan bawah. Langsung berani aja tanpa pikir panjang. Di sebelah kanan juga ada GPX menunggu momentum juga untuk membuka tembakan. Mereka masih menyelidiki juga pergerakan-pergerakan dari tim lain. Rosemary masih belum berani, masih menelaah juga di sebelah kanan, tapi harus menutup angle dari Yangon untuk dia fokus ke arah DBD Windy. Ya betul, dan kita akan menantikan lagi sebuah selanjutnya bisa diunggulkan atas Rosemary. Tiba-tiba berarti juga satu buah confirm point eliminasi atas dipulangkan, dan juga Echo dari tim DBS dan Zone High bouncing kak. Wow, ini GPX punya PR yang besar sih untuk mereka bisa masuk ke area play zone-nya. Yes, ada keberanian dari seorang Rosemary yang coba di-cover di sebelah kanan. Itu bakal menjadi trigger yang dimana seorang Yan tertembak dengan jelas dari seorang Rosemary. Diamankan satu lagi please, Rosemary. Rian Rolos, ayo ambil satu nyawa lagi, tapi sebelah kanan nampaknya dari Yangon pun juga tertrigger. Adanya suara tembakan dari seorang Rosemary bakal menjadi fokus karena GPX. Tapi GPX masih haus, masih harus mendapatkan satu pemain lagi dari main DBD. Tidak selesai. Belum ternyata Ziggs pun selesai di tangan Yangon. Rosemary terlalu langsung kepadanya. Bosku, where are you bro? Dan Rosemary pun diselesaikan dari seorang Loki, dan mudah-mudahan dari seorang Bosku masih bisa melanjutkan perjalanannya, dan juga Dewa United terlihat masih stay di playernya Windy. Ya betul, dari posisi Loki juga nampaknya aman-aman banget karena Gago juga datang. Lihat satu bola langsung dari seorang Mark dengan menggunakan M24 untuk mendapatkan headshotnya ke player dari tim APG, tapi lihat initiate dilakukan di mana dua player dikirimkan dengan satu kali yang masuk lagi dari seorang Mark, belum mampu dengan headshot didapatkan. Tim APG. Yes, dan juga bagaimana Skynet akhirnya nggak berani lagi ketika temannya sedang kena kepala dan headshot yang jelas dari seorang Marnet. Itu bakal coba dimajuin aja oleh pemain Yangon Galacticos, menjadi palang pilar aja seorang Marnet untuk membersihkan screening out sisi area of zone. Kemudian jadi Yangon Galacticos, tim penghancur dominasi di papan atas, terus berlanjut mereka berada di late game, tapi Marnet dengan cukup jelas, dan spray down pun masih dari Astro, dan juga follow up mini 14 dari seorang Zero di situ Windy. Betul, dan ini rontok sudah satu persatu player dari tim YG, tapi nampaknya Tem akan berhadapan dengan tim Dewa United. Lemparan juga saling dilontarkan satu sama lain, ada battle utility dari dua tim tersebut, bahkan dari seorang Bayfield bahkan itu ada letupan satu buah gate yang connect. Mormon lagi membuka 2 poin lagi untuk dia, bahkan Ucup tertinggal di belakang seorang diri, jadi buru juga, bahkan itu benar-benar gak dipaksa bahkan Ucup dipulangkan juga. Dewa United dipulangkan di hashtag yang kelima untuk saat ini. Cukup hashtag kelima, setidaknya nggak terlalu jauh banget. Ini yang masih menjadi masalah kita, poinnya juga masih cukup banyak, tapi ini tim juga lagi ya Tem, mereka nampaknya bakalan stay juga poinnya di atas. Jadi gue berharap mereka lebih cepat bisa dihabiskan oleh tim HQ ataupun APG dan juga Yangon sih ini punya harapan banget ke mereka bisa lebih agresif lagi ke arah tim Tem. Kemudian di hard mode itu harapan yang buruk, tapi mau nggak mau ini ya, karena lihat poin dari Indonesia tadi tidak terlalu maksimal dengan gap dari tim Tem. Ini kita contohnya ke Yangon sih, Yangon bisa sih, karena kan Yangon Yangon masih di bawah ya kan. Ya kalau tim HQ kayaknya mereka sedikit menjaga triggernya sih. Sedikit, iya. Untuk poin trigger juga. Betul, dan Loki juga ngelokit sedikit untuk bisa membuka tembakannya kembali, tapi APG sahabat bahkan lihat Astro untuk hold angle di dalam satu area obstacle berbatuan, dan dari seorang THQ hold juga area defensifnya di dalam satu baris kempal di lantai 2 bisa membuka lagi angle-nya ke bagian depan, di bagian Tem juga dia masuk dari mereka. Belum ada move lanjutan karena dari Tem juga itu harus keluar dari zona nyaman mereka, bisa masuk ke area ya, kita nggak tahu mereka pasti besok atau enggak. Tem, lihat mereka menumpuk di satu titik yang sama. Ya aku bilang Widi emang nggak bisa bermain di tengah-tengah, itu tengah-tengah flat ground banget, dan semuanya Yangon Galacticos seperti biasa bermain agresif, tapi ya by Loki harus mengalahkan teman-temannya. Take down ke arah lobby, dan Tem juga sedang oleh pemain dari Tem HQ. Come on boy, dari HQ hantam pemain Tem biar tidak bisa banyak lagi menambah poin, dan onside mendapatkan dari seorang AMQT tadi, dan tim HQ pun sedikit mereset untuk mereka lebih merevat temannya. Oh enggak, tidak seorang Zuri masih terus mereka bahkan tercicil satu titik darah lagi. HQ Zuri sedikit menahan tembakannya karena Tem perlahan masuk area dan memberikan spray down tanpa
pada hentinya ke arah tim HQ ini. Wow, itu terbuka sih untuk daerah revive bisa di pick up juga oleh seorang BV dari tim TEM, bahkan lemparan netway di follow untuk bisa mendapatkan confirm poin eliminasi atas tim THQ. Tapi bagian area sebelah kanan juga masih ada tim YG dari Bayi Loki yang masih bisa berjaya bahkan dengan menggunakan AUG didapatkan 2 buah poin atau 2 poin, bahkan seorang Morphe bahkan kembali seorang Bayi Loki dan itu juga jarak cukup jauh menggunakan UMP dengan 2 player dari tim. Oke, masih ya ampun mendapatkan lagi dari Surabaya Loki, tapi 3 elimination point saja memang tidak terlalu banyak, tapi chicken mereka ini berarti banget untuk 3 tim Indonesia memperebutkan slot ke PMPLC, tapi nggak apa-apa. Masih ada tim HQ, gue berharapnya HQ sih yang chicken sih, jadi biar poinnya dari tim walaupun banyak tapi nggak banyak-banyak amat, tapi HQ high pool dengan satu pokongan granat 1, 2, 3 luar bebek, belum ada poin yang masuk, tapi splash damage lanjutan ke arah BV langsung sedikit panik mundur, tidak ingin maju ke arah dari HQ. Sebelah kanan SOZ sedikit berinisiasi, tapi inisiasinya tersebut terketahui dan masih belum ada bom yang lagi-lagi masuk ke arah di tim M. Ya, satu lagi nampaknya ada seorang BV coba ngeplay ke bagian sebelah kanan, dilihat lagi tapi dari seorang Haikal di saat yang bersamaan sudah mengeluarkan sebuah gas tapi di cancel karena mungkin melihat dari seorang BV, tapi BV masih bisa take cover dan bahkan dari seorang Haikal yang lebih low lagi HP mereka dan bahkan seorang SOZ berbuat touchdown masuk bagian dari defensif dari tim THQ dan mulai semakin lebih dekat lagi 4 lawan 4 ini posisi yang kuantitatifnya masih sangat dari seorang BV akan coba mencari lagi celah lagi untuk bisa menumbangkan lagi player dari tim THQ. Oke ya, sebagaimana dari tim HQ Camper masih bertahan itu 4 versus 4 masih terus berlanjut. Windy ini bakalan menjadi rumit banget, close combat pun bakalan tidak terelakkan, mereka harus saling pintar untuk memberikan trapping juga ke masing-masing tim. Tapi Onseng mendapatkan dari seorang Zuli dan Zuli masih belum ada upaya untuk di revive, tapi dari Haikul memberikan batasan ke arah Onseng yang berjauhan di situ, memberikan cover kepada 3 teman yang menabrak kompon dari tim HQ. Haikul itu jelas banget, Haikul yang kerja, Haikul langsung tembak, tapi belum ada tembakan. Kenapa pada Onseng terlalu terbuka dan Onseng yang lebih keras di situ makanya jadi kecil, tapi dari sisi bawah dari AMQT memberikan balasan juga ke Onseng. Haikul langsung aja coba ke arah sisi bawah ingin memberikan tembakan juga, tapi Baby lebih di take down aja. Itu bentukkan semuanya, gue pusing batu ini karena Morman yang terakhir menjadi Morman itu kenapa ditembakin malah setiap dirinya tidak ada tembakan yang keluar dari pelornya, tapi Morman masih terus berdansa, dia memberikan spray down Windy dan ini 1v1 situation. Ya, betul, dengan FFPG Bimo ini sekarang Morman bisa menaklukkan, bisakah dia lihat ke tim dari mereka THQ by Q, high kill dikurung nampaknya sekarang Morman dicari dengan menggunakan lebaran molotov dibatasi ruang gerak dari sekarang Morman dicari juga Pak Morman masih bisa